يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لله من منكد الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali Riyadhus Shalihin, melanjutkan judul Babul Ikhlasi wa Ihdarin Niyati fi Jamil A'mali wal Aqwali wal Ahwali Mubarrizatil wal Hubiyati. Judul tentang masalah ikhlas dan menghadirkan hati dalam niat dalam semua perbuatan, perkataan dan hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tentunya beberapa firman Allah sebagai dalil yang menjelaskan bab tersebut. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan wa qala ta'ala Qul in tukhfuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhumullah. Itu udah. Oh. Iya, baiklah memasuki hadis.
Wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu bin Nufail bin yaitu Abdul Muzza ibni Riya ibni Abdullah ibni Quraitib ibni Razahi ibni Adi ibni Ka'bin Ailu abani Ghalibin yaitu Al-Quraisyi Al-Madawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, ini hadis riwayat muttafaqun alaih ala sahihi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Amir Mukminin yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Muzzi yaitu Guza, kemudian bin Riyah bin Abdullah bin Qurati bin Razahi bin Adi ibni Ka'bad bin Lu'ay bin Ghalibil Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu, ia telah berkata, kata beliau setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja perbuatan itu sempurna dengan sebab niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanya saja setiap perkara tergantung apa yang dia niatkan. Contoh, pamangkana hijratu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka niscaya mendapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu lidunya suibuha awim roati yang kihuha, dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, yang dia ingin capai, atau perempuan yang ingin dia nikahi, hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah karena dunia atau karena perempuan yang dia akan nikahi. Ini hadis kesimpulan buat kita semua bahwasanya asbabul wurud, sebab tentang turunnya hadis ini, ada seorang anak muda, dia cinta kepada seorang perempuan, masih kondisi di kota Mekah. Tahu-tahu dengar si perempuan hijrah ke kota Madinah, otomatis karena demi cintanya si pemuda pun ikut hijrah. Berarti hijrahnya karena perempuan. Itu contoh. Kalau kita umpamanya pindah ke Depok gara-gara ada janda di Depok, nah berarti hijrah ke Depok karena janda. Itu contoh. Nah, ini jadi sempurnanya, kata Imam Syafi'i dalam mengomentari hadis ini, itu bisa jadi sempurna amal perbuatan harus pakai niat. Sebab kalau nggak pakai niat nggak akan jadi amal-amalan yang kita lakukan. Minimal kita nggak dapat pahala, karena semua tergantung kepada niatnya. Makanya di awal melakukan kita bekerja harus pakai niat. Contoh, kita mau kerja mencari duit, niatkan buat nafkah keluarga, baik istri, anak, biaya ini segala macam, itu niatkan, ya. Atau kita mau ngaji, umpamanya niatkan mau sholat tahiyatul masjid, mau itikaf, berdoa dan sekaligus ngaji. Itu semua harus pakai niat. Bahkan kata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, rincikan niat yang kita inginkan. Walaupun cuman tujuannya mau ngaji, tapi ngaji kan bukan sembarang ngaji, karena ngajinya di dalam masjid, bukan di pasar. Otomatis ngaji di masjid, niatkan mau salat tahiyatul masjid. Yang kedua, mau itikaf. Setelah kita salat tahiyatul masjid, niat nawaitu an itikaf fi hadzal masjid
madumtu lillahi ta'ala, itu dapat pahala udah 2. Yang ketiga, kita duduk niat untuk ngaji agar dapat ilmu yang bermanfaat, udah berapa? Yang kelima, dimanfaatkan untuk sebelum pengajian, entah kita tadarus, entah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 macam tersebut dalam satu kerjaan, tapi niatnya banyak kan? Bukan hanya niat mau ngaji, tapi niat mau tahiyatul masjid, mau itikaf gitu kan, mau baca Quran atau mau berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW, mau berdoa kepada Allah di dalam masjid. Ini contoh. Jadi makanya kalau kita tidak melakukan satu pekerjaan apapun, banyakin niatnya. Bukan hanya satu niat saja, tapi berbagai macam niat secara rinci. Insya Allah semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti malam nisfu Sa'ban, udah mulai rame masyarakat berbicara menyongsong malam nisfu Sa'ban, termasuk di Sa'ban sendiri. Ada yang sudah beli galon. Buat apa galon? Air. Ada yang beli siap-siap aqua besar, aqua kecil. Ada juga yang nggak bawa air, cuman nunggu aqua gelas dari masjid. Ini biasanya kan seperti itu. Nah ini ada apa ini? Nanti malam kok begitu antusiasnya umat Islam, tradisi yang sudah dilakukan oleh ulama salafus saleh, wabil khusus ahli sunnah wal jamaah. Di luar itu masih mereka menganggap bid'ah dolalah, ya. Apalagi dengan salat dianggap hadisnya dhaif, maudhu, hadisnya palsu. Kalau kita nggak mikirin hadis palsu, yang mikirin adalah itu pekerjaan baik atau jelek. Itu kan. Nah, kalau mu'alim tuh kalau ngasih penjelasan terhadap pertanyaan jamaah, contoh, mu'alim, boleh nggak saya korbanin untuk orang tua yang telah meninggal dunia? Lalu mu'alim balik tanya, itu baik apa jelek? Baik, kalau baik kerjain. Itu kan. Jangan lihat dalilnya ada enggak, sebab kalau lihat dalil nanti amal kita sedikit berkurang kalau kita mencari dalil. Apalagi dalil hadis itu ada 57 macam hadis. Nah kalau kita tahu semua, insya Allah kita enggak akan mudah menuduh orang itu adalah salah. Ya, menuduh orang itu adalah hadis maudhu, walaupun memang maudhu, tapi bisa jadi ini hadis maudhu, bisa jadi hasan, bisa jadi ahad, bisa jadi sahih. Yang penting ada siqat dan syahadat. Itu dalam ilmu mustalah hadis. Makanya ulama-ulama kita enggak ada yang menganggap ini hadis maudhu. Yang penting pekerjaan itu baik, atau kalau baik pasti ada pahala. Ada enggak? Ada. Contoh kata baginda Rasulullah, al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya baik pasti dibalas baik, tapi kalau perbuatannya jahat dibalas jahat. Perbuatan jelek pasti dibalas jelek. Itu hadis Rasulullah. Apalagi kata Allah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal kebaikan sekalipun sebesar jarum, sebesar biji zarah atau sebesar atom sekalipun kebaikan, Allah akan balas. Allah akan perlihatkan, Allah akan tunjukkan, hei saudara, inilah amal Anda, walaupun sebesar jarum tetap saya akan balas nih pahalanya. Ibaratnya seperti itu. Tapi siapapun yang berbuat keburukan, kejelekan sekecil jarum, tetap Allah perlihatkan, tetap Allah tunjukkan, nih saudara, Anda dulu beramal seperti ini, tetap saya akan tunjukkan nih balasannya seperti ini. Itu sekecil jarum, gimana kalau sebesar gunung? Kira-kira gimana? Ini contoh. Ya, makanya semalam saya janji,
biasa ilmu barokah. Nanti besok pagi insyaallah mudah-mudahan saya ingat akan membahas tentang malam nisfu Sa'ban sehubungan dengan beramal sesuai dengan niat tadi. Ya, contoh globalnya tadi garis besarnya ada seorang anak muda berikut hijrah bersama seorang perempuan karena dia jatuh cinta. Akhirnya sampai sana lalu dia nikah dengan perempuan. Ini tergantung kepada niatnya tadi, ya. Nah, di sini saya mengutip dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu atani Jibril lailatan nisfi min Sa'bana wa qala ya Muhammadun hadhihi lailat, yaitu tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah fakum wa sholli warfa ra'saka yadaika ila sama faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah faqala hadhihi lailatu yuftahu fiha salasumi'ati babi minar rahmah fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yusyrika billadhi, yaitu syai'an illa man kana sahiran aw kahinan aw musyahinan aw mudhinan khamra aw musiran ala zina awil akril riba aw kal walidaini aw namami aw qati'ar rahim fa innahu la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla pabaka fi sujudihi wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la usi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi falakal hamdu atatarallah. Ini datang kepada saya malaikat Jibril. Kapan? Pada malam nisfu Sa'ban. Nanti malam nih Jibril datang ceritanya nih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, hai Muhammad, ini adalah malam dibukakannya pintu-pintu langit dan pintu rahmat. Pakum, bangunlah kamu. Wasalli, salatlah kamu. Warpa rosaka wadaika ila sama, tadahkan kepalamu." Kalau bahasa kita angkat kepala kita. Warpa rosaka, angkat kepalamu, wayadaika, dan kedua tanganmu ila sama, ke arah langit. Fakultu ya Jibril ma hadil lailah. Lalu Nabi bersabda kepada Jibril, ya Jibril, emang malam apa sih ini? Jibril menjawab, hadhihi, ini adalah malam dibukakannya 300 pintu rahmat. Tuh, 300 pintu rahmat. Fa yaghfirullah ta'ala li jami' ma la yusyrik billahi syai'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang tak pernah mempersekutukan Allah sedikitpun. Itu yang Allah akan ampuni malam nisfu Sa'ban. Illa man kana sahiran, kecuali orang-orang yang sahiran, tukang sihir. Ini malam nisfu Sa'ban enggak dapat rahmat. Ada tukang sihir di sini? Ada enggak? Tukang sihir satu. Au kahinan, tukang nujum. Tahu tukang nujum? Ramal, ya. Para peramal atau kagak normal. Itu masuk, ya, enggak dapat ampunan dari Allah. Au musyahinan, atau orang yang, yaitu musahinan, orang yang bermusuhan. Nah, ini siang-siang buru-buru nih kita minta maaf kepada orang yang kita musuhi. Kalau enggak, nanti malam enggak dapat ampunan dari Allah. Ya. Au mudhi'khimran, atau yang terus-menerus minuman yang memabukkan, apakah narkoba, putau atau bir dan sebagainya. Wa musiran ala zina, dan orang terus-menerus yang melakukan zina. Au akal riba, atau yang memakan riba, termasuk rentenir dan bank keliling. Bank ada nggak?
Ada nggak? Ini nanti malam nggak diampunin. Kalau nggak di-stop siang pagi-pagi. Makanya saya waktu ke Solo tuh, tahun kemarin tuh ada tulisan di jalan. Dilarang rentenir dan bangkeling masuk ke wilayah RW 03. Coba. Dilarang tuh. Bagus tuh RW tuh. Dapat pahala dia tuh. Kalau ada yang nyelonong juga bang keliling, nah tinggal apa? Ya gebukin sih jangan. Jangan gebukin mas, lihat nggak tulisan di depan tuh. Udah saya larang kok Anda masih masuk juga umpamanya. Itu bagus tuh. RW 5 begitu nggak? RW 5, RW 7, RW 6. Tulis kiri kanan. Dilarang bank keliling atau rentenir masuk ke wilayah 0, 5, 6 dan 7. Lepas tanggung jawab tuh akhirat. Karena dikasih himbauan, dikasih tahu nggak boleh. Makanya maaf yang punya urusan dengan bank keliling buru-buru supaya nanti malam dapat ampunan, masalahnya gitu kan. Kalau enggak ya tetap tidak akan dapat ampunan. Au akar walidaini, atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Awin namami, atau pengadu domba atau provokator. Ini provokator menjelang pemilihan presiden harus buru-buru tobat. Kalau enggak dapat ampunan. Ya ini provokator ya. Au qati'ar rahim, atau yang memutuskan hubungan silaturahmi, baik anak terhadap orang tua, saudara dengan saudara. Nih buru-buru nanti menjelang puasa nyekar pulang kampung sambil silaturahmi. Kalau kita pernah niat memutuskan hubungan. Kalau bahasa ngambeknya, pokoknya tahun besok gue nggak bakalan pulang ke kampung. Umpan kan ngambek tuh. Tapi setelah sadar dengar hadis ini, loh kalau gitu saya nggak dapat ampunan, buru-buru pulang kampung. Tinggal beli tiket kereta. Begitu sampai tinggal minta maaf, selesai, nanti malam dapat ampunan kalau mau. Au fa innahunna la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku, maka sesungguhnya mereka tidak akan dapat ampunan dari Allah sehingga mereka bertobat. Wa yatruku, dan mereka meninggalkan 10 macam yang dilarang baginda Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan informasi dari malaikat Jibril alaihi salam. Lalu bagaimana setelah Rasulullah mendapatkan keterangan dari Jibril 10 macam yang tidak akan dapat ampunan dari Allah malam nanti, malam nisfu Saban, fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar meninggalkan Jibril. Fasalla, beliau salat, pabaka fi sujudihi, sambil menangis di dalam sujudnya. Wa huwa yaqulu, sambil beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la usi sanan alaik anta kamastaita ala nafsi falakal hamdu hatta tarda. Ini Nabi setelah meninggalkan malaikat Jibril dapat informasi bocoran dari Allah pada Jibril alaihissalam. Langsung Nabi sujud salat. Dalam salatnya beliau sambil terisak-isak menangis, mengeluarkan air mata yang tak terbendung, karena khawatir bukan nabinya. Yang Nabi pikirin kan umatnya, kalau umatnya melakukan 10 macam tadi. Itu kan sebab Nabi kita paling luar biasa, bukan mikirin dirinya tapi mikirin umatnya. Tapi yang dipikirin umatnya nggak tahu diri. Ada di sini. Awas. Rasulullah begitu sayangnya kepada umatnya sampai di akhirat nanti, ketika Rasulullah melihat adakah umat saya di dalam neraka, ada ya Rasulullah, bapak saya masuk neraka karena tukang minuman, tukang teler, ibu saya jadi kupu-kupu malam. Coba datang Nabi ke neraka, minta kepada Allah supaya dikeluarkan. Coba apakah Nabi nggak memperhatikan umatnya? Sayang umatnya nggak tahu diri, dia dilarang masih ngerjain juga, gitu kan.
bagian perintahnya nggak peduli. Ini kembali itu Nabi pasalla pabaka fi sujudihi wa huwa yaqul, beliau salat dan menangis di dalam sujudnya seraya berdoa. Doanya ini adalah boleh dipakai. Boleh saya sampaikan untuk dibaca setiap sujud nanti malam khususnya maupun di malam lain ketika sholat tahajud. Karena ini sunnah Nabi dan perbuatan Nabi sendiri. Allahumma inni a'udzubika min iqabik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksamu. Wa sukhrika dan dari murkamu. Wala uhsin sana'an alaika anta kamasnaita ala nafsi falakal hamdu hatta tarda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah di dalam sujud sambil menangis, tidak ada ya Allah batasan untuk memuji kepadamu sebagaimana engkau telah memuji pada dirimu sendiri. Falakal hamdu hatta tarda, maka bagimu segala puji sehingga engkau ridho ya Allah. Ini Rasulullah berdoa di malam nisfu Sa'ban. Makanya semalam di Mushola Az-Zulfa tuh minta doa malam nisfu Sa'ban. Ini doanya. Ya, sambil sujud. Nah, Rasulullah saja yang begitu mulia dimuliakan oleh Allah, enggak ada dosa sedikit pun maupun noda, masih berdoa sambil nangis di waktu sujud, hanya minta perlindungan pada Allah jangan sampai disiksa, padahal Nabi nggak bakalan disiksa. Jangan sampai Allah murka dengan perbuatan Nabi, padahal nggak mungkin Allah murka. Justru Allah menjunjung tinggi martabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kembali. Jadi nanti malam pertama oleh malaikat Jibril Nabi suruh salat berdiri, artinya bangun ya. Awas HP siapin, pasang apa? Alarm supaya nanti malam bisa bangun. Jangan alarm nyala tapi bangunnya malah dimatiin lagi alarm. Kan kurang ajar. Pesen sama HP, hai HP, bangunkan saya nanti jam 3. Nyala tuh alarm, begitu lihat jam 3, masih malam, tidur lagi, bangun jam 6. Ada di sini yang begitu. HP udah dipesen, alarm udah disiapin, udah bunyi alarm malah dimatiin. Kenapa? Alasannya masih, padahal sebelum tidur, belum tidur. Pesan minta dibangunin gitu kan. Nah ini kembali pada kita semua. Jadi bangunlah kamu, salatlah kamu, warpa rosaka wadaika ila sama, angkat kepalamu. Artinya bahasa kita angkat dalam artian begini. Jadi ini angkat kepalamu dan kedua tanganmu ila sama, ke arah langit, sebab jihatud doa adalah langit. Arahnya doa mana? Langit. Makanya cara berdoanya begini. Ya, sambil duduk itiros. Kemudian tahiyat awal. Ya. Jadi jangan begini, rapatkan tangan. Ya. Sebab kalau begini saya ingat ada ulama di Pulau Seribu, waktu saya diundang ceramah ke sana 2 kali, saya ceritanya udah selesai nih, makan-makan dengan camat, dengan MUI segala macam kumpul. Ya, ada seorang ustadz udah tua, dia tanya, Pak Kiai doa yang bagus kayak apa sih? Nah, saya ingat mu'alim tuh, mu'alim ngajarin seperti ini, dan para habaib pun kalau tangannya diapain? Rapat. Saya bilang yang bagus doanya seperti ini. Dia bilang, maaf Pak Kiai, di sini nggak boleh begini doanya, harus begini. Kenapa? Supaya dapat ikannya gede. Sebab kalau begini ikannya kecil. Minta petunjuk diterangin malah protes. Di sini nggak boleh, nanti dapat ikannya cere-cere, paling tidak ikan lele. Pengennya yang segini, ikan apa? Dalam hati, ya dasar koplak. Minta petunjuk, dikasih petunjuk malah ya jangan tanya aja kalau gitu kan. Nah ini saya diundang oleh ketua MUI ke Pulau Seribu waktu itu. Pertama di daerah situnya, kemudian
daerah kelurahannya itu. Nah ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya Rasulullah diperintahkan oleh Jibril warfa rosaka wa yadaika ila sama faqatu ya Jibril ma hadhihi lailah tadi. Angkat kepalamu dan angkat kedua tanganmu ke langit karena jihadu doa asama. Arahnya doa kemana? Langit. Bukan ke begini. Tapi begini. Ini terkadang masih ada jamaah ketika membaca imam syarra ma qadait ya. Itu kan? Suka ada yang masih dibalikin gini kan. Itu kalau kondisi aman, enggak terjadi bala dan bencana, tetap harus begini. Kalau begini sedang terjadi bencana baru begini. Tapi kalau kondisi aman tetap apa? Ya. Kecuali lagi terjadi bencana, Gunung Sari meledak, Gunung Agung meledak. Kita takut kenapa nih? Nah, baru seperti ini, baru menolak. Tapi kondisi seperti sekarang aman, ya tetap doa. Jangan begini. Ini saya sekali lihat soalnya ketika membaca Imam Wasyarra Maqadait dibalik begini, ini jangan. Kenapa? Kondisi dalam aman kecuali sedang terjadi bencana. Baru pakai apa? Ya, ini contoh ya. Sekalian ditanggung basah nerangin. Jadi kembali tadi tuh bahwa cara doa pun ya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya punya guru mu'alim itu beliau cara berdoa seperti ini. Jangan begini, sebab kalau begini nanti nyoblosnya ke tengah-tengah, akhirnya nggak dapat kita, dapat cuman separuh-separuh. Kalau begini kan utuh istilahnya. Ya tolong doa kunut kayak doa apa saja di luar sholat kecuali doa habis wudu. Kalau habis wudu nggak boleh begini, harus apa? Diangkat tangan, tadakan, tujuannya supaya air wudu yang dari ujung sini sampai sini dia berjatuhan dari ujung apa namanya? Siku ke tanah itu jadi saksi. Min asari sujud ya min asaril wudu, bekas ambilan air wudu. Makanya Imam Syafi'i nggak boleh diseka. Kalau kita habis wudu biasa diseka. Kenapa suka diseka? Padahal makruh kan, nggak boleh diseka habis wudu. Tujuannya apa? Supaya bekas air wudu tadi apa? Berjatuhan ke bumi, itu akan jadi saksi yang disebut min asaril wudu, bekas air wudu. Makanya Imam Syafi'i tidak boleh diseka, biar kering di mana? Di badan. Kita begitu nggak? Begitu nggak? Sayang peci basah. Ibu-ibu mau kenanya takut basah. Itu kan? Itu sebetulnya jangan. Nah inilah jadi hadirin jamaah rahimakumullah tentang keutamaan atau malam nisfu Sya'ban. Bahkan di sini kita tahu bahwa ada beberapa malam yang doa diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah. Ya, ini ada di sini ada 6 malam, ada yang mengatakan 5 malam yang mustajabah. Jadi kalau kita berdoa malam-malam ini nih, ya, termasuk akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah yaitu yang disebut malam Lailatul Qadar. 1, itu malam Lailatul Qadar. Termasuk malam yang mustajabah di bulan Ramadan. Iya kan? Ada mengatakan tanggal 17, ada mengatakan 10 terakhir yang ganjil di bulan Ramadan. Itu malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar punya nilai deposito akhirat untuk beramal selama 83 tahun 4 bulan. Walaupun umur belum mencapai, tapi pahala udah disimpan oleh Allah. Ya. Karena umur Nabi kata Rasulullah, umrun ummati baina sittin wa sab'in. Sebab umur
umat saya itu dari 60 sampai 70 tahun. Enggak lebih dari itu. Makanya yang sekarang 69,999 siap-siap besok mati. Kan umurnya dari 60 sampai 70. Makanya umurnya udah 60 99 tahun, berarti tinggal ada di sini. Ada enggak? Siap-siap nanti malam tinggal 1 malam lagi. Iya kan? Ya tujuannya supaya mati husnul khotimah. Jangan mainin HP melulu, nonton bola, jangan. Ya, kalau kita koreksi diri, takut-takut sabda Rasulullah tadi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Makanya yang 60 tahun ke atas waspadalah. Hati-hati, rawan kalau malaikat Israel datang mendadak. Bisa nggak datang mendadak? Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Sayyati akhiru zaman ala ummati al-faliju wal mautul fujaantu." Ciri-ciri hari kiamat diantaranya pertama, stroke merajalela. Yang kedua, mati mendadak. Nah, ini yang kita khawatir, bukan mati mendadak. Sekarang boleh sedang dengerin pengajian, begitu pulang di jalan jatuh, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, tadi ngopi, habis pengajian dengan saya ngobrol, tahu-tahu ada yang ingin begini? Ada enggak? Ini kan mati syahid. Kalau ada yang seperti itu, ya. Makanya kembali tadi itu malam Lailatul Qadar, malam yang mustajabah. Kemudian yang berikutnya adalah malam daripada hari Arafah. Malam Arafah itu termasuk. Malam Jumat termasuk juga malam yang mustajabah. Termasuk 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang terakhir termasuk malam nisfu Sya'ban. Nanti malam manfaatkan sebaik-baiknya. Tidur masih siang minimal. Rasulullah habis sisa atau jam 9 nanti bangun di waktu malam. Karena ini malam mustajabah nanti malam. Jangan dibiarkan. Jangan dininak bobokan dengan tontonan sampai larut malam. Akhirnya sampai jam 12 tuh nonton, mainin HP, tidur jam 1, bangun jam boro-boro tahajud subuh aja. Apalagi yang pakai AC, waspada. Semakin pagi AC semakin dingin. Selimut bukan dilempar malah itu jangan, ya. Kembali itu malam-malam yang mustajabah. Nah, makanya di sini ada hadis Rasulullah, man azama sya'bana wa taqallah ta'ala wa amala, yaitu bi ta'atihi, kemudian wa amsaka nafsahu minal maksiati ghafarallahu dzunubahu. Barang siapa yang mengagungkan, yang membesarkan nisfu Sya'ban nanti malam karena takwa kepada Allah dan dia beramal taat kepada Allah serta tahan diri dari hawa nafsu dan maksiat, niscaya Allah akan ampuni dosanya. Wa amanahu, dan Allah akan pelihara min kulli mayakunu pitil kasanati, dari setiap apa yang terjadi di tahun itu, minal bala seperti bencana, ya, wal amrod seperti sakit, kulihat semuanya. Kalau kita membesarkan, mengagungkan nisfu Sya'ban, lebih-lebih malamnya nanti. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah yang semalam hadir di Sa'ah Mubarakah. Saya udah bayar utang saya untuk menjelaskan keutamaan nisfu Sya'ban. Baiklah, kita break dulu. Iya. Jadi wudu itu nggak boleh disekat. Kenapa? Yang pertama tadi, tetesan air wudu ke bumi, ke tanah akan menjadi saksi. Yang kedua lagi, kalau sampai kering itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan waktu keringnya, di saat masih berwudu saja des kita mati husnul
khotimah karena kondisi dalam keadaan suci. Artinya punya wudu. Itu kan? Makanya pernah saya cerita bagaimana si Rabi'atul Adawiyah ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, beliau ingin ketika dibawa ke kuburan lewat ke rumah beliau, padahal rumahnya jauh. Nah, kembali tadi itu. Jadi Imam Syafi'i meninggal itu di Mesir ya, dekat Rabi'atul Adawiyah Imam Syafi'i, kemudian sebelah sananya makom yang mengarang burdah siapa? Al-Bushiri. Karena sempat saya jarah ke sana di Mesir itu. Ya. Nah, ini kembali tadi. Termasuk Jalaluddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini banyaklah di Mesir makom-makom sahabat dan para nabi. Itu banyak. Makanya di situ dikirim raja yang sangat zolim, yang diktator alias raja Firaun. Gitu kan? Di tengah-tengah banyak pengiriman para nabi di sana, tapi ada orang yang paling jahat, bahkan bukan jahat lagi, mengaku sebagai Tuhan. Itu di Mesir. Ya, makanya waktu saya masuk ke museum, karena saya penasaran, bayar 300.000. Saya sama Umi berdua. Begitu lihat, ya Allah, ini orang konyol banget ngaku sebagai Tuhan. Orangnya pendek, kerdil lagi. Cuman segini panjang. Coba 1 meter 10 cm tingginya tuh. Ya, karena saya lihat langsung hadzal mayyiti Firaun. Deretan yang ke-7 karena ada 14 mayit. Nah, ini yang ke-7 nih si Firaun nih. Begitu saya lihat inilah si Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Ya. Makanya saya ke berbagai macam negara bukan untuk refreshing aja, bukan, tapi untuk apa? Mengambil pelajaran kayak apa si Fir'aun. Kalau kita nggak lihat, cerita bohong nanti hoak. Ya, ada lagi mau balik. Saudara-saudara, pedangnya Sayyidina Ali beratnya 1 ton. Ini badan Sayyidina Ali dengan pedangnya beratan pedang. Iya kan? Nah, ketika saya ke Istanbul, ke Turki, lihat pedangnya Sayyidina Ali, lah ini mau balik katanya 1 ton. Padahal cuma beberapa kilo kan. Sebab nggak seimbang antara pedang dengan Sayyidina Ali, orangnya kecil, nggak besar seperti Umar bin Khattab atau yang lain. Itu sampai mau balik kan namanya hoak. Mau saya jangan ngomong kalau belum lihat. Kita udah lihat masalahnya, pedang Abu Bakar, Umar, Utsman, pedang Rasulullah dan lain seterusnya itu di museum ada di Turki itu kan. Nah, ini kembali tadi, ini asal goblek aja pedang Sayyidina Ali berat 1 ton. Kalau ingin tahu yang 1 ton beratnya, yuk sama saya pergi ke Ciamas. Di Ciamas ada 1 gubuk di pinggir jalan. Kita masuk waktu kita 2 mobil ya, karena silaturahmi ke Kemu Pasir. Jamaah pengen ke sana sama ibu-ibu. Nah, kemudian kita berhenti di 1 gubuk. Begitu dilihat, itu pedang panjangnya 7 meter, beratnya 1 ton. Kali itu saya percaya 1 ton panjangnya 7 meter. Nah, kalau bapak-bapak pengen latihan nyebrang Sidratul Mustaqim, latihan dulu di atas pedang. Mau nggak? Kalau mau saya ajak nanti. Iya, kalau ingin latihan jembatan Shiratal Mustaqim, katanya kan lebih kecil dari rambut dibelah 7 gitu kan. Nah, itu di Cikolmas ada, beratnya 1 ton, panjangnya 7 meter. Itu masih diikat dengan rantai yang sangat kokoh, masih tergantung. Coba, kali itu saya yakin 1 ton. Nah, kalau pedang Sayyidina Ali, nih ya, kembali pada kita semua tentang pertanyaan tadi, bahwasanya ini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan, membesarkan wabil khusus malam nisfu Sa'ban. Terakhir, masih ada waktu? Masih ada waktu enggak? Ini terakhir pengajiannya. Ada masalah? Tinggal 2 Maret. Sabtu besok penutupan.
Makanya cuci gudang sekarang. Ada yang tanya? Sekarang tanya, alhamdulillah. Ya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang kita dengar simak bersama dalam hadis Rasulullah, kesimpulannya bahwa sebuah perbuatan yang kita harus lakukan, ingat harus pakai niat. Kalau urusan ibadah, kalau haram jadah, apa perlu niat juga? Malam ini gue mau minum. Malam ini saya mau main catur semalam suntuk, boleh nggak? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang dalam tawakupan sementara sehubungan datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.